Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar kembali pada pelajaran Al-Quran Hadis, ya. Boleh sambil dibuka bukunya. Nah, sebelum belajar, kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Boleh sekalian dibuka bukunya pelajaran ketiga, yaitu tentang Surah Al-Zalzalah. Kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, Surah Al-Zalzalah ini mempunyai arti yaitu guncangan. Guncangan apa ini maksudnya? Nah, kalian pasti sudah pernah yang namanya melihat bencana alam di dunia ini atau di muka bumi ini, atau dari kalian pasti pernah merasakan yang namanya gempa bumi, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan guncangan karena di dunia ini terdapat dua kiamat. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua dengan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu, nah yang sudah terjadi di dunia ini seperti kayak tsunami, banjir besar, lalu ada gempa bumi. Nah, itu namanya kiamat sugro, kiamat yang kecil. Kalau kiamat kubro atau kiamat besar itu terjadinya nanti ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakalanya, ya. Nah, di dalam surat Al-Zalzalah ini menjelaskan tentang guncangan yang ada di muka bumi ini, ya. Nah, surah Al-Zalzalah ini surah yang ke-99 di dalam Al-Qur'an. Terdiri dari 8 ayat dan tergolong ke dalam surah Madaniyah atau yang diturunkan di kota Madinah. Kita baca dulu nih surah Al-Zalzalahnya, ya. Miss membaca dulu, nanti kalian seperti biasa mengikuti. Dimulai dari bismillah, ya. 1, 2, 3 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Nah, tadi itu surat Al-Zalzalah dari ayat 1 sampai ayat 8. Perlu dihafal untuk kalian semua, ya. Kalau yang sudah hafal berarti jangan sampai hafalannya dilupakan, maka terus dibaca setiap hari. Nah,
Arti dari surat Al-Zalzalah ayat pertama itu ialah apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, ya. Tuh, goncangan yang dahsyat. Ketika kapan? Nah, nanti kita akan melihat. Kalau sebelumnya itu sudah terjadi di dunia itu goncangan yang dahsyatnya berupa gempa bumi, nah nanti bagaimana dengan di hari kiamat? Goncangannya seperti apa, ya? Sekarang kita lihat di ayat kedua, artinya dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungannya. Bebannya apa yang di dalam perut bumi itu, seperti kayak gunung, bukit, lautan, ya. Nah, itu isi perut atau isi beban yang ada di bumi. Katanya ketika terjadi goncangan, bumi itu akan mengeluarkan bebannya, berarti akan gunung-gunung itu akan berhamburan keluar-keluar. Ya, kita lihat di ayat ketiganya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Lalu ayat 4-nya, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kita lihat ayat kelimanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Ya, kita sudah tahu bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, pada hari itu manusia ketika hari kiamat bertanya, mengapa bumi ini terjadi? Lalu kata Allah bahwasannya telah diceritakan akan terjadinya hari kiamat, ya, seperti itu. Kita lihat di ayat ke-6-nya nih. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Ya, ketika hari kiamat, semua manusia yang sudah meninggal maka akan dibangkitkan oleh Allah dan akan terlihat, ya, amalan apa yang telah dilakukannya selama di dunia. Maka ketika saat itu juga akan menerima balasannya. Kalau amal perbuatan baiknya itu lebih banyak, maka balasannya pun akan setimpal. Dan sebaliknya, kalau amal perbuatan buruknya yang lebih banyak, maka balasan yang sama pun akan didapat oleh manusia. Ya, kita lihat lagi. Ini ayat selanjutnya. Ayat ke-7. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya nih. Kamu pasti tahu kan biji sawi. Nah, kecilnya zarah itu dibagi 7 biji sawi. Kecil banget kan? Nah, kata Allah, walaupun kita melakukan hal kecil, kebaikan, insya Allah pasti ada balasannya. Begitupun dengan perbuatan buruk. Apabila kita melakukan perbuatan buruk sekecil biji zarah, maka akan menerima balasannya. Tuh, kita lihat di ayat ke-8-nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Tuh yang tadi telah Miss jelaskan, ya. Jadi ketika di dunia itu kita jangan sampai terlena bahwa apa yang kita lakukan itu orang lain tidak tahu, ya. Nah, jangan sampai kita terlena dengan kata-kata itu. Nah, perlu kita ingat bahwasannya apa yang kita kerjakan manusia atau orang lain tidak mengetahui, tetapi ada Allah dan ada malaikat yang mengetahui. Kemarin kita sudah belajar, ya, yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk itu malaikat apa? Nanti kamu buka lagi, ya. Tuh. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Kandungan dari surah Al-Zalzalah. Nah, pokok-pokok isi kandungannya surat Al-Zalzalah adalah kegoncangan bumi yang amat hebat pada hari kiamat dan kebingungan manusia ketika itu. Manusia pada hari kiamat itu dikumpulkan, dihisap amal perbuatannya selama di dunia, ya. Jadi isi kandungan dari surah Al-Zalzalah itu menceritakan tentang hari kiamat nanti. Nah, ketika hari kiamat tiba, maka amal perbuatan manusia itu akan dihitung, ya, akan
dibangkitkan pula manusia-manusia yang sudah meninggal dan akan ditimbang amal perbuatannya. Apakah lebih banyak amal perbuatan baiknya atau malah sebaliknya. Maka dari itu kita harus melakukan hal-hal yang baik selama di dunia. Sekecil apapun. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya walaupun sekecil biji zarah maka akan tetap ada balasannya ya. Perlu kita ketahui dan perlu kita ingat selalu. Nah, ternyata materinya sudah habis. Kesimpulannya, kita sama-sama mumpung masih diberikan kesehatan dan masih diberikan umur, kita sama-sama memperbaiki diri. Kita perbaiki amal perbuatan kita perbaiki ibadah kita ya, supaya nanti ketika di akhirat nanti semoga insya Allah amal perbuatan baik kita akan lebih banyak daripada amal perbuatan buruknya. Dan perlu kita ingat bahwasannya apa yang kita telah lakukan selama di dunia, walaupun orang lain tidak mengetahui, orang sekeliling kita tidak mengetahui, maka jangan sampai menjadi patokan kita malah bodoh amat. Nah, nggak boleh seperti itu. Kita harus meyakini bahwasannya apa yang kita perbuat itu Allah selalu melihat ya. Nah, dan kalian juga jangan sampai merasa ketakutan melakukan hal baik sekecil apapun itu, walaupun orang lain tidak mengetahui, tetapi tetap ada Allah yang mengetahui. Pasti akan dicatat apa yang telah kita lakukan, hal-hal baiknya selama di dunia. Oke? Nah, cukup sekian pembelajaran Al-Quran hadis hari ini. Miss akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.